Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke dalam channel saya. Dalam video kali ini saya akan coba membahas mengenai beberapa pertanyaan teman-teman yang ditanyakan dalam kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Yang pada inti pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita menentukan peringkat jika nilai akhir kita sama atau passing grade kita sama. Dalam video kali ini saya akan coba membahas untuk CPNS bagaimana cara kita menentukan peringkat seleksi kompetensi dasar sehingga kita bisa lanjut ke seleksi kompetensi bidang jika nilai kita sama. Begitu pula jika kita sudah di dalam seleksi kompetensi bidang, bagaimana cara kita untuk menentukan kelulusan jika nilai seleksi kompetensi bidang kita sama. Serta untuk P3K, bagaimana cara kita menentukan jika passing grade kita sama, bagaimana cara kita menentukan kelulusan P3K. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru kali ini mampir ke channel saya, kiranya untuk membantu saya sehingga channel ini dapat berkembang, silakan untuk menekan tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah serta menyalakan notifikasinya, dan silakan untuk di-share video ini jika dianggap bermanfaat. Ya, terima kasih atas subscribe yang diberikan oleh teman-teman. Semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya, dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk rekrutmen CPNS jika nilai SKD sama. Jadi sebenarnya peraturan ini atau Permen Pan RB ini sebenarnya semua tersedia di internet, tinggal kita browsing saja. Hanya mungkin kesibukan teman-teman yang mungkin terlalu padat sehingga malas untuk browsing atau mencari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi di sini pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, pada pasal 40 poin 5 menjelaskan bahwa pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat nilai tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi maksudnya ini, jika dalam satu formasi dibutuhkan 1 orang, maka peserta yang lolos dari SKD itu untuk maju ke SKB adalah dikali 3. Jadi jumlahnya yang maju ke SKB 3 orang. Begitu pula jika kuotanya yang dibutuhkan 2 orang, maka peserta yang maju dari SKD ke SKB itu berjumlah 6 orang. Begitupun selanjutnya jika dikali 3. Maksudnya formasi yang dibutuhkan 3. Nah, bagaimana kita menentukan jika nilai SKD mereka atau para peserta ada yang sama? Nah, di sini pada pasal 40 ayat 6 dijelaskan bahwa dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berbeda pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan secara berurutan dimulai dari nilai yang pertama, tes karakteristik pribadi atau TKP, yang kedua, tes intelijensi umum atau TIU, dan yang ketiga, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi saya rasa ini sudah jelas mulai dari TKP, TIU, dan TWK. Jangan lagi ada teman-teman yang membuat persepsi sendiri bahwa penentuan urutannya itu jika sama dimulai dari TWK, TIU, dan TKP. Saya rasa ini peraturan yang sudah sangat-sangat jelas dan dikeluarkan oleh Permenpan RB. Pada ayat 7, dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 6,
masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB. Jadi ini maksudnya pada ayat 7, jika dalam satu formasi, saya ambil contoh, hanya satu kebutuhan yang akan dibutuhkan. Nah, di SKD-nya terdapat 4 peserta yang memenuhi passing grade. Nah, di urutan ketiga dan keempat terdapat nilai SKD yang sama. Jika ketiganya telah dilihat mulai dari TKP, TIU, tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan total nilai passing grade-nya itu masih sama, tetap dimajukan untuk maju ke SKB. Dalam artian 4 orang yang akan maju ke seleksi kompetensi bidang. Dan selanjutnya, bagaimana jika pada seleksi kompetensi bidang nilainya masih sama? Nah, di sini pada Permenpan RB yang masih sama, yaitu pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, tepatnya pada pasal 48 ayat 4, dijelaskan bahwa dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama, nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Yang kedua, jika nilai SKD-nya masih sama, penentuan didasarkan secara berurutan berdasarkan TKP, TIU, dan TWK. Nah, yang ketiga, jika sebagaimana dimaksud pada dalam huruf B di atas masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada IPK yang tertinggi bagi lulusan diploma sarjana dan magister. Sedangkan untuk lulusan SMA atau sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. Jadi jika nilai SKB masih sama, secara berurutan itu diurutkan mulai dari jumlah SKD. Jika masih sama, dilihat berdasarkan urutan TKP, TIU, dan TWK. Jika masih sama, dilihat nilai IPK pada ijazah peserta. Dan jika masih sama lagi, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang lebih tertinggi. Maksud saya, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi semenjak peserta tersebut mendaftarkan diri sebagai CPNS. Ya, yang kedua mengenai rekrutmen P3K untuk jabatan fungsional. Jadi menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, jika kita mendapat passing grade yang sama, dapat kita lihat di pasal 29 ayat 4, di mana dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Yang kedua, jika masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Yang ketiga, jika masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan jika semuanya masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi semenjak mendaftarkan diri sebagai calon P3K. Ya, itu merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Permenpan RB bila mana nilai kita atau passing grade kita sama. Itu informasi yang saya dapat bagikan kepada teman-teman. Semoga
dapat membantu, semoga dapat atau bisa dipahami. Teman-teman yang belum memahaminya, silakan kita diskusikan di dalam kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab sebisanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.